Kalian ngerasain nggak sih kalau akhir-akhir ini udara itu makin panas, terus makin pengap, dan bahkan ada anjuran dari BMKG kalau kita ini sebaiknya tidak keluar di jam-jam tertentu, yaitu jam 10 sampai jam 16 siang. Karena terik matahari dan cuaca yang lagi panas-panasnya begitu. Dan lagi banyak juga bencana-bencana alam yang terjadi sebenarnya karena ulah kita-kita juga gitu. Atau kapan terakhir kali kalian lihat selokan atau sungai atau drainase yang di dekat lingkungan kalian itu airnya bersih dan jernih? Kayaknya udah jarang banget gitu. Bahkan mungkin kalau kita lihat sekarang nih, niatin untuk ngelihat drainase kayaknya keruh dan hitam nggak sih? Tapi tahu nggak warga, kalau semua itu nggak lepas dari aktivitas industri yang terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Apalagi sebagai produsen sepatu terbesar ketiga di dunia, cukup wajar kalau itu jadi bagian dari masalah lingkungan yang ada sampai hari ini. Bermiliar-miliar pasang sepatu itu diproduksi di seluruh dunia, dan Indonesia berperan buat bikin 600 juta pasang sepatu setiap tahunnya. Secara kalkulasi itu ada 50 juta pasang sepatu yang diproduksi di Indonesia setiap bulannya. Pertanyaannya, kemana sampah industrinya? Diapain? Dan sampah ini jadi masalah siapa? Masalah brand kah? Atau masalah pabrik? Atau bahkan masalah pemerintah kita? Atau masalah kita semua? Udah tahu sampah produksi sepatu sebesar ini aja jadi masalah di Indonesia, dan lu malah impor sampah-sampah baru dari sepatu KW Cina dan impor ilegal. Kita tujuannya menghidupkan UMKM yang legal yang juga bisa menciptakan tenaga kerja di penyerapan di sisi produksi di sini. Jadi kita ingin hidupkan lagi produsen-produsen tekstil dalam negeri. Apakah negara kita ini akan jadi negara tempat penampungan sampah internasional atau gimana ini niatnya? Dan kita bakal bongkar faktanya sekarang. Ada 24 miliar pasang sepatu yang diproduksi dan 700 ton karbon dioksida dibuang ke udara setiap tahunnya. Di konten yang lama, dulu gue pernah bikin konten gitu. Gue udah pernah bahas tentang betapa kotornya proses produksi di industri mode, di mana industri ini mencakup 10% emisi karbon global dan 1,4%-nya itu berasal dari industri alas kaki. Dan kalian tahu nggak kalau sepasang sepatu yang kita pakai itu punya jejak karbon sebanyak 13,6 kg, atau setara naik motor matic itu sejauh 250 km. Ya kurang lebih kayak naik motor matic dari Jakarta ke Bogor PP sampai 10 kali lah. Dan sejauh yang gue cari, gak ada data pasti seberapa besar jumlah limbah yang dihasilkan dari pabrik produksi sepatu. Tapi secara global berdasarkan data yang terbaru itu ada 34 miliar pasang sepatu yang dibuat setiap tahunnya di seluruh dunia. Dan di Amerika sendiri itu ada lebih dari 300 juta pasang yang dibuang setiap tahunnya. Apalagi sekarang kita tahu dengan adanya fast fashion memaksa kita buat pakai sepatu yang lebih cepat rusak supaya bisa cepat beli lagi. Nah, untuk mengurangi masalah-masalah itu, brand-brand global ini mulai menggalakkan kampanye ramah lingkungan. Kita ambil contoh aja, ada Nike Move to Zero, ada Asics Carbon Footprint, ada Puma Circular Lab, terus ada Adidas Parley dan lain-lain sebagainya. Tapi kenyataannya, kebanyakan kampanye itu cuma sesuatu yang dilebih-lebihkan gitu. Contohnya kayak pemakaian tali sepatu yang dibuat dari material daur ulang, tapi kulit sintetis yang dipakai ini masih dari ekstraksi minyak bumi, dan pewarnaannya menggunakan air yang luar biasa banyak. Atau bahkan insole yang sekedar ditempelin tulisan End Plastic Waste, tapi brandnya tetap bikin produk pakai kulit sintetis. Kan kocak ya. Dan kalau kita ngomongin pabrik, kebanyakan dari brand terutama yang udah besar itu cukup tertutup soal supply chain material mereka. Dan pabrik itu cuma jadi tempat assembling, sedangkan sisa cacat produksi material ini jadi urusan pabrik buat mengatasi itu. Makanya wajar ada sisa limbah yang pengelolaannya ini serampangan gitu. Karena selain dimusnahkan, ada juga kemungkinan kayak dilelang ke karyawannya, atau yang paling buruk itu adalah dicolong gitu.
istilahnya mah kolongan lah. Karena cuma sedikit gitu material yang bisa didaur ulang lagi. Makanya memang banyak banget gitu hal yang tertutup, entah dari pabrik atau dari brand itu sendiri. Tapi dampaknya bisa kita lihat, mulai dari limbah tekstil yang dibuang ke sungai tanpa disaring dan mencemari lingkungan, atau tumpukan sampah sol sepatu yang cacat dan gak bisa digunain lagi, yang akhirnya menumpuk gitu aja tanpa pengelolaan yang jelas. Gua nggak tahu gitu ya, kenapa di zaman ini masalah lingkungan itu selalu jadi hal yang diabaikan gitu oleh banyak orang, termasuk pemerintah kita sendiri. Karena sampai hari ini masih banyak pabrik yang punya pengelolaan limbah yang wah jauh dari kata standar lah. Maksud gue ada SNI, SNI-nya ini apa gitu? Emang nggak bisa menstandarisasi soal pengelolaan limbah dan lain-lain gitu? Yang akhirnya limbah-limbah ini kan mulai mencemari lingkungan, tapi nggak ada tindakan yang berarti gitu dari pemerintah. Karena lagi-lagi isu kayak ginian itu bisa dengan mudah dibungkam pakai yang namanya waktu. Makanya tahu dong kenapa izin tambang di Raja Ampat ini semudah itu dilegalkan. Ya betul, karena tambang bro, duitnya banyak gitu. Kalau gua disogok juga kayaknya bisa hidup sampai 7 turunan kayaknya. Biar gua kasih tahu ya, sekotor apa proses produksi sepatu buat lingkungan. Pertama, sepatu itu punya setidaknya lebih dari 40 bagian yang harus diassembling. Dan proses yang kompleks itu kadang bikin pabrik ini kelebihan material sama banyak sisa material yang nggak bisa dipakai lagi. Dan cuma bisa berakhir di tempat pembuangan. Dan kita semua tahu sendiri kalau kebanyakan sepatu sekarang itu pakai material sintetis dan plastik yang butuh ratusan tahun buat terurai. Yang kedua, pencemaran air dan lingkungan dari proses pewarnaan sepatu yang butuh ribuan liter air. Makanya kalau kalian lihat sekitaran rumah kalian, sungainya ini udah pasti bau atau kalau enggak ya warnanya hitam. Itu udah pasti adalah limbah pabrik yang tidak bertanggung jawab dan tidak pernah disidak. Yang ketiga, cacat produksi atau material nggak lolos QC itu kebanyakan nggak bisa didaur ulang lagi dan cuma bisa dibakar atau berakhir di TPA. Makanya kadang sampah-sampah ini tuh bisa dimanfaatin sama UMKM kita yang bikin sepatu ngasal dan secara kualitas juga pasti ya wadidaw. Nah setelah warga tahu itu semua masih mau beli limbah KW dan thrift juga, lebih nggak jelas lagi berarti Anda. Karena bayangin aja, sebagai kebutuhan primer, permintaan terhadap sepatu itu pasti meningkat setiap tahunnya. Dan untuk mengisi kebutuhan itu, brand-brand pasti bakal memperkuat kapasitas produksi mereka. Dan kalau nggak ada langkah antisipatif buat beresin semua masalah itu, ya hancur sudah lingkungan kita. Brand-brand yang baru merintis pun akhirnya mengikuti culture produksi yang sudah ada sebelumnya dan gak ada tanggung jawabnya buat lingkungan. Fuck lah embel-embel peduli lingkungan. Destruksi yang muncul harusnya ini udah mulai kerasa sekarang ini dalam skala makro dan harusnya kian memburuk di masa depan nanti kalau gak ditangani sejak dini. Kampanye ramah lingkungan yang ada di setiap brand harapannya juga jangan cuma jadi formalitas untuk narik simpati publik atau buat naikin harga jual, dan butuh transparansi yang lebih jelas tentang supply chain dan limbah yang dihasilkan. Itu akhirnya jadi budaya industri yang sehat dan baik buat semua pihak kalau peduli. Gua percaya gak ada yang percuma, tapi pemerintah sebagai pihak yang punya power itu harusnya bisa negakin regulasi yang lebih ketat lagi. Apalagi sebagai negara produsen sepatu terbesar ketiga di dunia loh. Harusnya ini mulai mikirin gitu langkah-langkah antisipatif pencemaran lingkungannya. Jangan kayak tambang yang ada di Raja Ampat. Wahai pemerintah, janganlah kalian semudah itu disodok pakai stik biliar. Ya akhirnya pemerintah ini membiarkan pencemaran terus terjadi dan lingkungan kita ke depannya bakal semakin buruk. Udah thrift ilegal banyak yang masuk, sampah-sampah dumping dari negara lain juga masuk. Hari kita ngejual apanya? Bahan mentahnya yang dijual ke negara luar. Barang jadinya masuk ke Indonesia dalam bentuk sampah. Kocak memang cara pemikirannya.
Udah mah masyarakatnya ini kurang teredukasi, akhirnya nyampah sembarangan, sampai ada gerakan Pandawara, sampai Pandawara pun marah-marah soal hal ini gitu. Terus pabrik buang limbah ke sungai, nggak ada sidak dari pihak aparat dan lain-lain atau yang bertanggung jawab. Dan pemerintah juga cuman bisa laporin ke atasan, aman pak, aman pak, aman pak, aman pak. Terus orang yang bilang aman pak ke atasannya ini kok bisa gitu, dompetnya semakin gemuk, rekeningnya makin gemuk, bahkan sampai perutnya juga makin gemuk. Makanya harapan gue sih cuma satu untuk hal ini, yaitu diperbaiki, dievaluasi sebelum semuanya terlambat. Soalnya kan bakal cross platform nih. Kalau misalkan 5 tahun ke depan Shoepolis ini bakal kolaborasi sama Pandawara. Buat apa? Buat bersihin limbah-limbah dari pabrik yang ada di Indonesia. Kan lucu ya.